Assalamualaikum anak-anak. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Selamat siang anak-anak. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu ajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Setelah itu kita tepuk semangat ya, supaya pembelajaran kali ini bisa lebih semangat. Indonesia. Setelah itu dilanjutkan dengan tepuk semangat. Hari ini ada yang tidak masuk? Atau ada yang sakit? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ibu doakan semuanya sehat-sehat saja. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi tentang puasa. Nah, tujuan dari kita mempelajari tentang puasa ini agar kita lebih mengetahui apa itu puasa. Di sini ada yang sudah pernah melakukan puasa? Alhamdulillah, pasti semuanya sudah pernah berpuasa ya. Kita harus selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Yang tahu itu gambar apa? Roni, ayo tebak, itu gambar apa? Iya betul, itu adalah orang-orang yang sedang melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jumlah harinya antara 29 dan 30 hari. Untuk pengertian lebih lengkapnya, apa itu pengertian puasa Ramadan? Akan dijelaskan oleh Ibu Nindya. Silakan Ibu Nindya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, syarat sah puasa, dan yang kedua adalah syarat wajib puasa, dan yang ketiga adalah rukun puasa. Yang pertama yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu puasanya tidak sah. Ya. Yang kedua yaitu memayis. Memayis itu sudah dapat membedakan hal yang baik dan benar. Dan yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan bagi perempuan. Dan yang kedua adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Jadi orang yang sakit jiwa itu tidak wajib untuk berpuasa. Dan yang ketiga yaitu balik. Jadi anak-anak yang sudah balik itu diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang keempat yaitu orang yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, seperti orang tua, orang yang sedang sakit, atau orang yang lemah. Lalu yang ketiga yaitu rukun puasa. Rukun merupakan tata cara rangkaian pokok dari suatu amalan yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Setiap amalan umumnya memiliki rukun-rukun yang harus dikerjakan dan tidak boleh untuk ditinggalkan dalam Islam. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat di malam hari. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fadi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat puasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Setelah anak-anak mengetahui apa saja rukun puasa, anak-anak juga harus mengetahui sunnah-sunnah puasa. Apakah anak-anak sudah tahu hal-hal yang termasuk sunnah puasa? Oh, ternyata ada yang sudah dan ada yang belum. Ibu akan menjelaskan hal-hal yang termasuk sunnah puasa.
Jadi, hal-hal yang termasuk sunnah puasa, yang pertama yaitu mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka apabila sudah tiba waktunya. Jadi, jika sudah tiba waktu berbuka puasa, anak-anak harus segera membatalkan puasa dengan makan makanan yang manis seperti kurma atau minum air putih terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu membaca doa sebelum berbuka puasa. Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana doa sebelum berbuka puasa? Bagus, banyak yang sudah tahu ya. Ya, baik. Yang keempat yaitu berbuka dengan kurma atau buah-buahan dan makanan manis lainnya. Yang kelima, memberi makan pada orang yang berpuasa. Yang keenam, bersedekah. Dan yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Itulah hal-hal yang termasuk sunnah puasa. Gimana anak-anak, sudah jelas tentang pengertian puasa Ramadan? Oke, sekarang kita lanjut dengan syarat wajib puasa. Ada yang tahu apa sih syarat-syarat wajib puasa itu? Ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Betul. Yang ketiga, balik. Yang keempat, kuat untuk menahan lapar atau kuat berpuasa. Oke, kita lanjut dengan rukun-rukun puasa. Apa aja yo? Ada yang bisa jawab? Rukun puasa ada berapa dulu? Ya, 2. Yang pertama, niat. Siapa di sini yang hafal niat puasa? Tunjuk tangan. Ya, Aldo. Gimana niat puasa Ramadan? Iya, benar sekali. Beri oplos buat Aldo. Tepuk tangan. Oke. Yang kedua apa? Rukun puasa? Oh, nggak tahu. Oke, Ibu jelaskan ya. Yang kedua itu menahan diri dari segala sesuatu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maksudnya dari awal kita sahur sampai terbenamnya matahari sampai berbuka puasa. Oke. Dia paham tentang syarat dan rukun puasa? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Terima kasih. Setelah kita mengetahui tentang apa itu puasa, syaratnya, ketentuannya, sunnahnya, maka kita akan mengetahui tentang apa sih hikmah dari berpuasa. Yang pertama adalah menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diperintahkannya ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Yang ketiga, menyehatkan badan. Puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung dan usus, memperbaiki kerjanya, serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Kenapa? Karena banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa, kita merasakan lapar sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum duafa dan fakir miskin. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berpuasa, tubuh kita terasa lemah, haus dan lapar, tetapi semuanya itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka puasa. Hal itu menambah rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang keenam, melatih hidup disiplin. Di bulan Ramadan, kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa Ramadan dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin.
Yang ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, sebaiknya kita menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa, di antaranya berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, melatih kesabaran. Puasa akan melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang membatalkan puasa. Baik anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan apa itu puasa, syarat sahnya puasa, sunah-sunah puasa, dan rukun puasa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang seseorang yang tidak wajib berpuasa. Nah, coba di kelas ini sudah ada yang tahu atau yang sudah hafal seseorang yang tidak wajib berpuasa, boleh tunjuk tangannya ya. Ya, benar apa yang dikatakan Anissa tadi. Syarat seseorang yang tidak wajib berpuasa itu ada 5. Yang pertama adalah orang sakit. Kenapa tidak diwajibkan berpuasa? Alasannya karena apabila ia berpuasa akan menambah parah sakitnya atau dikhawatirkan memperlambat kesembuhannya, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, yang kedua adalah musafir. Musafir atau seseorang yang berada di perjalanan jauh. Seseorang musafir boleh tidak berpuasa karena memiliki ketentuan yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak berdaya atau orang yang sudah lanjut usia, seperti orang yang sudah tua. Nah, seorang yang sudah tua itu kan, yang udah lanjut usia itu kan semangatnya dan kemampuannya itu kan tidak besar seperti remaja kita sekarang, seperti anak-anak kita sekarang. Jadinya diperbolehkan tidak berpuasa, itu tidak apa-apa. Dan yang keempat adalah wanita ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui anaknya. Tidak boleh berpuasa apabila ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan kondisi anaknya dan janin yang tengah dikandungnya. Tapi apabila kondisi seseorang itu memungkinkan dan kondisinya dia baik, terus dia sehat, ya kenapa tidak berpuasa kan? Karena berpuasa itu kan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita berpuasa di bulan Ramadan daripada kita menggantinya di lain hari. Dan yang terakhir itu adalah orang yang tercekik haus dan lapar. Orang yang berpuasa akan tetapi dia merasakan haus dan lapar yang tak tertahankan lagi. Jadi dia tuh udah puasa 1 hari tapi tuh tengah harinya tuh dia nggak kuat buat nahan makan dan minum. Jadi diperbolehkan untuk berbuka puasa karena dikhawatirkan akan kesehatannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa hikmah dari kita berpuasa. Selain kita berpuasa dapat hikmah, kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan apa saja hikmah yang kita dapat jika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, itu kita bisa menghapus dosa yang telah lampau. Nah, yang kedua, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat menyehatkan badan kita biar dapat semangat yang lebih kuat. Dan yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, melatih hidup disiplin. Yang ketujuh, menghindari diri dari perbuatan yang buruk. Menghindari diri dari perbuatan yang buruk itu seperti mencuri, tercela, iri, ria, itu kita tidak boleh ya. Yang terakhir adalah melatih kesabaran. Nah, itu yang paling terpenting, kita adalah melatih kesabaran dalam belajar. Terus kalau kita lagi ulangan itu harus kita sabar ya.
Nah, sekian, terima kasih.